wartawan. Yang sayanya tidak pernah kepikir datang ke Batam ini untuk mau jadi jurnalis. Jurnalis olahraga. Kenapa milih olahraga ya? Itu tidak hanya membantu masyarakat di lokal Batam atau Kepri, tapi sampai keluar juga. Itu membantunya seperti apa tuh Bang? Saya juga tidak mau berretorika atau berjanji ataupun program yang muluk-muluk. Sementara yang dibutuhkan oleh masyarakat kita ini masih ada yang sangat-sangat miris dan memang perlu dibantu. Tapi kalau dari Bang Amri sendiri, menurut Bang Amri, masyarakat itu butuh apa sih? Jangan salah pilih ya, sahabat Amri. Hai, welcome back to UCast. Balik lagi bareng aku Yoli dan hari ini kita kedatangan tamu jauh nih dari Batam. Ada Bang Amri. Halo Bang, apa kabar? Apa kabar baik Kak Yoli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. kalau menyapa pemirsa apa? Viewer? You people, boleh you Oh, people. you people. Buat you people ulasan ya. Iya, dimanapun. Ulasan di mana saja berada. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ramah ya. Langsung menyapa penonton nih. Ini sebelumnya kita perlu disapa Oh iya, penonton, benar. penonton kita. Iya, Jadi ini sebelumnya kayak kita itu. mau makasih banyak udah Ya, datang sama-sama. jauh-jauh dari Batam ke Tanjung Pinang. Kami juga terima kasih karena sudah diundang oleh ulasan. Jadi sekarang lagi sibuk apa aja nih Bang? Ya, biasa Kak Yuli ini lagi persiapan pemilu jelas ya. Ini sudah tinggal ya lebih kurang 2 minggu lagi. Jadi kita masih sibuk silaturahmi dengan warga masyarakat di dapil kita. Jadi hari-hari itulah kesibukan saat ini. Jadi kan ada yang menarik nih. Jadi Ya. sebelum podcast nih Yuli udah terlebih dahulu gali lebih dalam. Siapa sih Pak Amri? Nah, jadi beberapa artikel itu menulis Ah, jurnalis olahraga kini jadi caleg Dewan DPRD Kota Batam. Benar Menuju- dulunya jurnalis. iya betul. Jadi saya sudah lebih 20 tahun ya di jurnalis dan ini kebetulan untuk pemilu 2024 insya Allah ikut bertarung ya, mudah-mudahan bisa terpilih dan duduk, itu niatnya. Iya, amin amin. Amin. Nah, tapi kan udah 20 tahun ada di dunia jurnalistik. Iya. Ya, istilahnya udah nyaman ya berarti. Apa sih yang Iya. bikin Bang Amri pada akhirnya beralih ke dunia legislatif? Ya dunia wartawan, dunia lapangan ya. Benar. Nah, saya lama berkecimpung di lapangan, jadi banyak berkomunikasi dengan masyarakat, baik dari kalangan atas, kalangan pejabat, sampai masyarakat kita di kalangan menengah ke bawah. Itu sudah ditelusuri semua, silaturahmi, komunikasi. Ya kita sebagai jurnalis ya selalu melakukan wawancara, jadi banyak yang diketahui persoalan-persoalan masyarakat ini. Benar. Karena kan kita Gitu. sebagai seorang jurnalis pastinya bertemu dengan banyak orang nih. Iya betul. Ngobrol. Ya secara nggak langsung kita tuh udah lebih dulu turun ke lapangan dan memperkenalkan diri Iya. kita ya. Iya. Nah, tapi motivasi dari mana atau mungkin ilham dari mana nih pengen jadi caleg? Jadi itu tadi karena sudah bertemu banyak masyarakat, sedikit banyaknya tahu persoalan masyarakat. Habis itu juga lama di lapangan, yang jelas lama di lapangan itu ya. Terus sembari itu walaupun saya profesi jurnalis, juga ada kegiatan lain di samping itu, lebih ada juga berbuat sosial di masyarakat, relawan di
komunitas sosial namanya Hope for Life di Batam itu. Jadi ketika dunia jurnalistik digabungkan dengan sosial kemasyarakatan, itulah nyambung karena saya aktif di lapangan dan merasa nyaman. Habis itu ya sedikit banyaknya juga ada melakukan aktivitas-aktivitas sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sedikit banyaknya telah berbuat juga ke masyarakat kita, terutama masyarakat kalangan bawah ya. Jadi ketika ada konstetasi politik saat ini 2024, kenapa tidak saya berusaha untuk ikut serta Berpartisipasi ya dalam pesta rakyat dalam ini. pesta pemilu ini. Intinya untuk berbuat lebih. Untuk Kalau berbuat sudah. tapi untuk berbuat lebih. Nah, Sekarang untuk berbuat lebih. untuk berbuat lebih. Nah, tapi sebelum kita gali Ya. lebih dalam organisasi atau mungkin kegiatan Ya, masyarakat apa sih yang dilakukan sama Ya. Bang Amri, Yuli pengen lebih tahu dulu nih. Ya. Itu memang ada niat hati atau dorongan hati pengen bergabung mungkin sebagai anggota dewan atau ikutlah dalam pesta demokrasi ini baru-baru ini aja atau mungkin udah kepikiran lama? Ya, karena pengalaman di jurnalistik itu, pengalaman lapangan sebagai wartawan, terus juga aktif di organisasi, aktif juga di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Memang pernah 2014, 2019 itu juga sudah pernah juga ditawari oleh kawan-kawan yang di partai politik. Tapi ketika itu saya masih enjoy dengan profesi sebagai jurnalis, kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Jadi belum kepikir, walaupun tawaran itu ada di 2014, 2019. Ketika itu saya kira belum lah dan belum siap. Dan ketika di 2024 ini beberapa tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang lah, saya berpikir ketika saya sudah sehari-hari berada di lapangan dan ketika sudah aktif di berbagai organisasi dan juga sudah melakukan sedikit dapat berbagi, berbuat kegiatan-kegiatan aktivitas sosial, saya pikir kenapa tidak saya mesti masuk dalam sistem di pemerintahan. Mengambil peran ya. Ngambil peran untuk berbuat lebih. Jadi berbuat lebih. Berbuat lebih, Ya. definisiin dong Bang. Kalau Oke. kita berbuat sebetulnya tak mesti juga mesti di lembaga parlemen legislatif. Kita juga bisa hari-hari juga kita berbuat untuk masyarakat kita. Tapi ini kata kuncinya tadi berbuat lebih. Berbuat lebih itulah yang memanggil saya untuk memantapkan hati di 2024 ini. Dan itu juga atas dorongan kawan-kawan, baik kawan-kawan di wartawan maupun kawan-kawan di olahraga ataupun kawan-kawan sosial, komunitas sosial. Emang berbuat lebih seperti apa sih yang pengen Bang Amri lakuin? Ya artinya begini, kalau kita berbuat yang sekarang, yang hari-hari kita bisa perbuat, ya apa yang bisa kita berikan, ya paling kita memiliki keterbatasan. Baik keterbatasan akses maupun keterbatasan pendanaan. Masyarakat kita, masyarakat di kalangan bawah yang sehari-hari kita temui itu masih banyak juga yang membutuhkan dari berbagai hal. Yang menjadi sorotan Bang Amri apa? Ya sebagai contoh,
akses kesehatan, Oke. pendidikan, terus pekerjaan maupun kebutuhan-kebutuhan harian yang lain itu masih dirasakan. Masih banyak juga masyarakat kita yang di bawah yang menjerit, artinya masih butuh pertolongan. Oke, jadi permasalahan-permasalahan tadi kayak kesehatan, pendidikan itu yang menjadi panggilan hati Bang Amri Iya, ya. betul. Tapi kan ternyata ini adalah dorongan dari teman-teman, bahkan di 2014 dan 2019 Iya, pun betul. teman-teman tuh udah mendorong, ayo kita coba maju gitu kan, Tapi mendorong belum Bang siap. Amri. Kalau 2014, Heeh. 2019 saya belum siap. Sebelum kita tanya apa yang menjadi persoalan Bang Amri belum siap, Iya. saya lebih tertarik nih Bang Amri. Nah, Pernah nggak Bang Amri nanya ke teman-teman, kenapa sih kok kalian ngedorong aku nih yang menjadi seorang anggota dewan? Emang kalian ngelihat apa dari aku? Pernah nggak? ya itu tadi kawan-kawan mungkin berpikirnya ya secara berbuat itu tadi sudah dilakukan, tapi saya tanpa ada maksud dan tujuan pencalekan atau tujuan-tujuan yang lain. Itu murni keikhlasan hati untuk membantu, baik membantu secara ya kecil lah, tak sebanding, membantu tak seberapa, tapi terpanggil hati kalau ketika kawan-kawan dekat atau keluarga-keluarga dekat, tetangga-tetangga dekat yang butuh bantuan, ya yang masih bisa saya bantu ya kita bantu. Oke. Tapi terbatas itu tadi, saya Karena bilang terbatas. itu. Lalu apa yang pada saat itu ngebuat Bang Amri merasa belum siap deh untuk gabung di 2014 sama 2019? Ya belum siapnya, pertama masih enjoy di dunia jurnalistik. Oke, enjoy di dunia Waktu jurnalistik. masih enak berkomunikasi dengan para narasumber, dengan masyarakat, dengan mitra-mitra dan lain sebagainya. Di dunia jurnalistik berarti dari tahun 2001. 2001? Iya, Wah, baru 22 tahun. Wih, bahkan sebelum lahir loh. Betul. Jadi kawan-kawan mendorong melihat pergerakan selama ini, termasuk di organisasi juga, aktif di organisasi, beberapa organisasi, baik itu organisasi paguyuban, olahraga jelas ya KONI, terus di beberapa organisasi lain. Disitulah kawan-kawan itu melihat ya cobalah Bang Amri untuk maju. Ketika 2014-2019 belum siap, saya mantapkan hati di 2024 ini. Dan itu dorongan kayak kawan-kawan jurnalistik, kawan-kawan wartawan ya di lapangan yang mendorong, kawan-kawan olahraga, cobalah Bang Amri maju, kami dukung. Kawan-kawan di sosial, komunitas sosial, para relawan, biar ada juga perwakilan kami di parlemen, di pemerintahan, termasuk saya juga dekat dengan kawan-kawan driver online. Bang Amri, tapi kan udah 22 tahun ada di Iya. dunia jurnalistik, menjadi seorang jurnalis, Iya. bahkan dekat dengan narasumber. Kenapa nggak mau memanfaatkan privilege? Maksudnya gini, ketika pengen membantu, tinggal menghubungi narasumber kayak mungkin anggota dewan yang Bang Amri kenal. Kenapa harus bergabung gitu? Apakah Ya. mungkin dari privilege teman-teman masih terbatas? Itu juga terbatas ya, Sama karena kan mungkin duit, kalau duit atau dana-dana mereka. Jadi kalau kita minta, tetap juga kita yang menjembatani untuk meminta, tetap aja kita meminta itu bagi saya akan jauh lebih berat dibanding berbagi. Oke. Kan kita berbuat kegiatan sosial ini, Mm-mm. ataupun di olahraga atau apa, kita mau membantu, tapi menadahkan tangan dengan pihak lain, itu bagi saya itu kayaknya berat ya. Saya maunya saya yang berbagi langsung. Kalau sekarang berada di luar punya banyak keterbatasan. Dengan Itu. pengalaman 22 tahun ada di bidang jurnalistik nih Bang Amri. Karena memang kan
di artikel-artikel juga jurnalistik kini beralih menjadi caleg nih. Iya, Ternyata iya. memang 22 tahun pun menghabiskan waktu Iya. di dunia jurnalistik, Iya. wawancara, berkenalan dengan banyak orang dan lain-lain. Ada nggak sih mungkin ketika Bang Amri turun ke lapangan melihat satu persoalan dan itu yang sekarang menitik beratkan Bang Amri untuk ketika aku jadi dewan, ini dulu nih yang bakal aku selesaikan. Ya, Itu apa? betul. Ketika masih terjun di lapangan di jurnalistik, Sekarang masih turun ke lapangan nggak? sesekali Oh, sesekali. sesekali menulis, sudah tidak seperti sebelum-sebelumnya aktif di lapangan. Ketika itu tadi yang saya bilang, membantu itu banyak cara, termasuk membantu dalam pemberitaan dari sisi jurnalistik. Nah, itu kan juga bisa membantu tuh. Membantu juga, dan itu kita lakukan semenjak saya mulai berprofesi sebagai wartawan. Dan saya menyenangi, artinya ketika dapat membantu, baik itu membantu dalam bentuk tulisan, membantu dalam peliputan, ataupun membantu dalam segi nominal, ada kepuasan batin. Apalagi berbuat dengan ikhlas, termasuk misalnya kawan-kawan di selaku narasumber atau kawan-kawan yang membuat kegiatan minta dibantu liputan ataupun minta bantu naikkan berita, ketika kita bisa merealisasikan itu, kita merasa ada kepuasan batin di situ. Nah, itulah yang saya bilang, berbuat sudah, tapi dengan keterbatasan. Karena masih pengen lebih ya. Pingin lebih, dan pingin lebih otomatis juga kita bisa membantu banyak orang. Ini Bang Amri masyarakat. mendaftarkan diri sebagai calon DPRD Kota Batam ya Bang Amri? Calon legislatif DPRD Kota Batam Oke. lewat Partai Demokrat. Dapil berapa? Boleh nggak di-spill? Dapil 1 Batam Kota Lubuk Baja. Oh, itu memang dekat dari rumah. Kebetulan saya tinggalnya di kawasan Batam Center. Jadi memang dapilnya dapil di tempat kita tinggal. Jadi memang dapil yang di tempat Ya, tinggal ya, karena kan pasti pengen fokus juga sama warga-warga yang deket sama Dan kita. kebetulan memang di Batam Kota dan Lubuk Baja itu juga lebih banyak masyarakat, di mana kawan-kawan, keluarga, ataupun ya masyarakat-masyarakat yang kita kenal selama ini. Jadi saya ingin di dapil tempat saya tinggal, di mana saya juga lebih banyak kegiatan di situ, ingin berharap dukungan dari mereka. Jadi kalau di dapil daerah lain berarti saya membuka komunikasi baru. Nah, kalau ini memang wilayah kita hari-hari dulunya, itulah yang saya ketika saya bergabung dengan Partai Demokrat dan meminta untuk dukungan turunnya di dapil wilayah saya tinggal, alhamdulillah dikabulkan oleh Tapi partai. Bang Amri ini aslinya orang mana? Saya kebetulan dari Minang. Oh, dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Terus bisa masuk ke Kepulauan Riau, itu ceritanya gimana? Biasa merantau. Anak rantau. Oh gitu. Iya. Kenapa merantau? Kan jauh banget tuh dari Sumatera Barat, merantau ninggalin keluarga, ninggalin orang tua. Saya pun ke Batam atau ke Peri ini juga tidak langsung dari Padang, tapi sudah merantau sebelumnya ke Jakarta. Jadi dari Jakarta dulu kuliah di Jakarta dan pernah bekerja juga di Jakarta, dan pengen mencoba untuk merantau ke daerah lain. Kenapa milih ke kota lain? Kepulauan Riau? Kayaknya asik aja ya. Bertetangga, asik tinggal nyebrang aja bisa langsung sampai ke tetangga. Tapi dulu Bang Amri kuliahnya jurusan apa sih?
Kalau kuliah manajemen Oh, kuliahnya ekonomi manajemen. Tapi kok pada saat masuk ke Batam di tahun berapa? 2001 Itu kenapa jadi wartawan? wartawan. Nasib mungkin. Oh, nasib. Tapi kalau cita-cita Tadinya memang tidak ini ya. Kalau kita disambung-sambungkan tidak akan ada titik temunya. Background ekonomi dan saya ngambil jurusan manajemen industri. Ini kalau pasnya ke PT, ke perusahaan. Nah, itu juga salah satu tujuan ke Batam dulunya karena tahu bahwasanya Batam kota industri. kota industri itu terkenal dari zaman dulu ya Bang Amri? Ya, jadi itu juga lah yang mendorong untuk mencoba hijrah berpindah dari Jakarta ke sini ke Batam karena banyak perusahaan-perusahaan industri. Oh, oke. Nah, karena background tadi manajemen Karena industri. manajemen tadi. Tapi kenapa bisa jadi jurnalis malah Itulah sekarang jadi nyangkut. caleg? Nah, itulah nyangkut apa ya? Kita tidak tahu, tidak bisa memprediksi sebelumnya kita mau jadi apa ke depannya. Karena kalau misalnya jadi caleg kan masih ada relasi nih dari Iya. liputan, tahu banyak masalah di masyarakat, pengen Iya, berbuat betul. lebih, Ah, daftarlah pengen jadi anggota dewan. Iya. Tapi kalau dari ekonomi ke jurnalis, Iya. bahkan Ya, nyaman itu 22 tahun. tadinya. Ketika kawan dekat saya, kawan SMP, kawan SMA, kawan bareng sama dari Padang juga tempo hari yang menawarkan untuk cobalah ini ada kesempatan untuk jadi wartawan. Ketika itu bagi saya itu sesuatu barang yang baru, kaget. Wartawan. Yang sayanya tidak pernah kepikir datang ke Batam ini untuk mau jadi jurnalis. Datang ke Batam, ya karena tahu tadi kota industri dan backgroundnya juga manajemen industri, ingin mencoba di perusahaan PT-PT gitu ya? PT-PT dan di industri ya. Dan apalagi kalau dulu kedengarannya kalau di Jakarta itu di kawasan besarnya itu di Batamindo ya. Nah, pingin mencoba ke sana. Tapi itu tak kesampaian karena ketika sampai di Batam ini ketemu dengan kawan lama dan menawarkan langsung untuk ada kesempatan untuk jadi wartawan dunia yang saya anggap baru jurnalis dan saya ndak kebayangkan Kak Yoli sebelumnya. Kenapa milih orang-orang pada nulis tuh jurnalis olahraga? Kenapa milih olahraga yang jadi maksudnya? Dan itu juga semua serba kebetulan, tidak terencana dan tidak terpikirkan sebelumnya. Sudah itu cobalah. Saya ditawarkan ini ada kesempatan untuk jadi wartawan. Saya bilang saya tidak ada background dari komunikasi ataupun jurnalistik. Saya juga tidak punya pengalaman sebelumnya untuk mewawancarai orang, terus tidak juga punya pengalaman untuk menulis. Saya didorong oleh kawan dan kebetulan kawan saya kawan dekat dan sampai hari ini juga yang mendorong saya dan mendukung saya untuk pencalekan ini. Jadi itu yang saya bilang, nasib kita tidak ada yang tahu. Dan ketika itu juga saya bergabung di media cetak ketika itu Sijori Mandiri di Batam. Dan itulah awal saya berkarir sebagai jurnalis. Dan ketika bergabung di media Sijori Mandiri itu juga langsung job desk-nya di olahraga. Oh gitu, bahkan bukan direncanakan ya? Tidak ada direncanakan. Hal-hal yang nggak begitu direncanakan gini nggak sih? Kan ini banyak nih hal-hal yang nggak direncanakan. Ya. Nah itu juga yang meyakini Bang Amri, oke nih kita coba aja masuk. Semua jadi... coba. Oh gitu? Semua saya coba. Pertama jadi wartawan aja saya coba. Dan itu sempat saya juga putus asa. Awal-awal itu sempat juga putus asa. Karena pengalaman tak ada. Mewawancarai orang,
pengalaman menulis juga tidak ada, blank sama sekali. Modal yakin aja. Nol. Yakin dan dukungan tadi. Jadi saya dukungan, dorongan dari kawan-kawan itu yang menguatkan saya. Coba itu. Jadi caleg. Apakah modal dukungan dan juga Sama yang saya dapatkan dari kawan-kawan waktu 2001. Saya memulai untuk berkecimpung di jurnalis ini. Begitu dukungan dari kawan-kawan menyemangati, yang saya bilang saya modal nol, yang tidak punya pengalaman sama sekali dan background juga pendidikan tidak jurnalistik, tapi saya mencoba. Itu satu, untuk jadi wartawan saya berusaha untuk mencoba. Tapi prinsip hidup Bang Amri apa? Dan des tadi, Iya. job desknya tadi juga liputan di olahraga juga itu coba. Tapi pada akhirnya semua mengalir dan enjoy untuk melaksanakan. Dan itulah yang saya sekarang nikmati, termasuklah untuk pencalekan saat ini. Tapi Bang Amri gini, kalau misalnya kayak modal kan memang keyakinan itu kan Ya, pertama ya, yang yakin. kayak Bang Amri yakin bisa dan juga dukungan. Ya. Tapi Bang Amri ketika nih misalnya ternyata dengan kita coba itu kan tentu tidak menutup kemungkinan ada kegagalan nih namanya di dalam hidup. Ya. Itu Bang Amri itu mengatasi hal-hal ketakutan lah dalam diri sendiri untuk mencoba itu tuh gimana? Yang penting prinsip kita coba semampu kita. Selagi ada dukungan dari orang-orang sekeliling kita, didorong, itulah menambah keyakinan kita dan kita kian semangat. Kalau persoalan itu gagal, kita anggap ya mungkin bukan takdir kita di situ. Ini persiapan Bang Amri nih menuju pemilu yang tinggal sedikit lagi, kurang lebih berapa hari ya? 20 kurang bahkan ya. Itu udah berapa kurang persen? 20 hari. Aduh, kalau persen ya gimana ya? Kita secara persentase ya pokoknya sudah maksimal lah. Sudah matang Artinya banget begini. ya. Proses kampanye ini, jadwal kampanye kan kalau dari awal kampanye tempo hari 28 November mulai sampai nanti terakhir kampanye itu tanggal 10. Itu selama 75 hari. Saya rasa itu waktu yang pendek kalau ketika saya mulai bersosialisasi, bersilaturahmi, memulainya di saat jadwal kampanye yang diberikan. Tapi ini kan saya bersosialisasi, berkomunikasi, bersilaturahmi dengan masyarakat, dengan kawan-kawan, dengan keluarga-keluarga, dengan tetangga. Dengan saya sudah organisasi. bangun jauh-jauh hari Termasuk organisasi lewat itu organisasi juga. Jadi itulah yang salah satu yang menguatkan saya untuk maju. Selain didukung kawan-kawan semua dengan keluarga juga, yaitu tadi saya merasa sudah punya sedikit modal. Kalau boleh tahu Punya itu sedikit modal organisasi apa sih Bang? sosialisasi. Kayaknya nih aktif banget nih, termasuk tadi Hope for Life itu ya? Ya, tadi saya bilang aktif terutama di organisasi olahraga. Oh, olahraga KONI. Di KONI. Itu Karena sebagai itu apa? kalau di KONI wakil sekretaris umum Oh, dari KONI tahun? provinsi, dan itu juga sudah saya berkecimpung di organisasi di KONI ini sudah sangat lama. Jadi ketika seiring ketika profesi jurnalis olahraga, di situ saya sudah memulai berkecimpung di organisasi ya, dari cabang olahraga sampai masuk ke KONI, dan itu pun dari KONI Batam hingga sekarang ke KONI provinsi. Di KONI provinsi sudah memulai dari 2010 di KONI provinsi.
Dan itu berawal dari kawan-kawan di olahraga, kawan-kawan di KONI mengajak gabung di organisasi di KONI, berawal dari posisi sebagai humas ya, karena kita aktif sebagai wartawan lapangan, sampailah pada saat ini sebagai wakil sekretaris umum. Nah, Bang, boleh nggak ceritain sedikit terkait organisasi Hope for Life ini? Kayaknya organisasi kemasyarakat yang sangat peduli ya dengan Hope for Life adalah organisasi sosial ya, organisasi sosial kemasyarakatan. Itu gimana ceritanya Abang bisa gabung di Hope for Life itu? Awalnya karena itu tadi enjoy untuk berbuat sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan, dan kebetulan kawan-kawan yang berkecimpung di Hope for Life ngajak bergabung, ya langsung saya sambut. Dan kebetulan memang aktivitasnya lebih banyak membantu masyarakat. Itu tidak hanya membantu masyarakat di lokal Batam atau Kepri, tapi sampai keluar juga. Itu membantunya seperti apa tuh Bang Hope for Life ini? Apa saja sih kegiatannya? Kegiatannya yang saat ini itu misalnya di beberapa daerah ada mengalami bencana ya, dan kawan-kawan yang tergabung di Hope for Life ini adalah kawan-kawan sosial yang saya bilang belum tidak juga semua kawan-kawan yang punya ekonomi berkecukupan, tapi punya hati yang sangat luar biasa. Luar biasa sekali. Yang langsung begitu ada bencana, tanpa komando, kumpul-kumpul, yuk kita bantulah. Misalnya ada bencana dulu di Poso. Itu turun juga tuh Bang? Ada yang di Palu, yang di Nusa Tenggara. Itu Abang pernah turun gitu langsung ke sana lokasi? Itu rata-rata kawan-kawan yang mengantar donasi ke sana, bantuan. Keren. Saya support lah, dukung mereka untuk berangkat. Sementara kita juga ada kegiatan lain kan, jadi donasi kita kumpulkan di Batam. Itu rata-rata kalau Kak Yoli lihat, kawan-kawan Hope for Life ini, kawan-kawan komunitas sosial ini dari berbagai organisasi sosial turun ke lapangan di lampu merah. Yang sering lihat di lampu merah, mengumpulkan rupiah-rupiah, receh-receh ya. Itulah yang dilakukan kawan-kawan Hope for Life ini. Tidak kenal hujan, tidak kenal terik matahari. Itu dikumpulkan, begitu sudah dikumpulkan, nanti diantarlah ke lokasi-lokasi bencana. Mana kawan-kawan yang punya kesempatan, punya waktu, ya mereka yang mengantarkan, kita yang mensupport. Jadi memang bergabung di dunia legislatif itu memang tujuan utamanya adalah ingin berbuat lebih, terutama untuk kegiatan sosial ya Bang Amri. Membuka akses. Tapi Bang Amri kalau misalnya nih terpilih, amin. Amin insya Allah. Amin. Nah itu kan tadi ada banyak hal nih yang Bang Amri suka lakuin. Pertama ada kegiatan sosial, lalu juga dengan kegiatan jurnalis, organisasi olahraga, kan memang banyak. Tapi pada akhirnya nanti nih kalau misalnya harus fokus jadi wakil rakyat dengan tiga hal atau mungkin organisasi lain yang tadi, itu gimana? Yang penting itu kan kepedulian. Oke. Kalau kita bicara kepedulian kan tidak harus sosok. Kalau kita punya waktu, kita akan turun bersama-sama seperti yang dilakukan saat ini tanpa ada batasan. Dan ketika disibukkan dengan aktivitas di DPRD, di parlemen, ya itulah fungsinya kawan-kawan tadi, tim yang bergerak, tim yang turun, tim yang bekerja. Kita tetap mendorong dari belakang. Paling penting itu seperti yang dimintakan oleh kawan-kawan Hope for Life, kawan-kawan komunitas sosial itu adalah
Bang Amri majulah, kami dorong, kami dukung supaya ada perwakilan kita di DPRD. Artinya mereka berharap ada perwakilan yang dapat membuka akses lebih luas. Dengan adanya perwakilan kawan-kawan itu juga mereka merasa nyaman juga, Teman-teman semuanya terlindungi. mendukung. Itu keluarga gimana Bang Amri? Sangat mendukung Sangat sekali. mendukung. Jadi itulah yang diinginkan oleh kawan-kawan Hope for Life itu, yang mendorong dengan penuh semangat Bang Amri maju. Karena selama ini memang mereka hanya sebatas yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan receh di lampu merah. Padahal kalau kita punya sedikit akses, kita dapat membuka akses, mungkin kita bisa mengumpulkan donasinya lebih besar lagi. Lebih besar lagi untuk membantu sosial, terutama Sosial kemasyarakatan, masyarakat. termasuk membantu masyarakat kita yang di Batam sendiri yang masih banyak membutuhkan yang masih kurang kehidupan ekonominya, yang perlu dibantu juga. Kami juga sering turun membagi-bagikan sembako, tapi itu tadi yang saya bilang masih dengan keterbatasan. Tapi kalau seandainya kita ditakdirkan untuk duduk, saya akan bisa berbuat lebih. Karena itu juga lah misi yang saya emban untuk pencalekan ini. Saya juga tidak mau berretorika atau berjanji ataupun program yang muluk-muluk. Sementara yang dibutuhkan oleh masyarakat kita ini masih ada yang sangat-sangat miris dan memang perlu dibantu. Tapi kalau dari Bang Amri sendiri, menurut Bang Amri, masyarakat itu butuh apa sih? Ya, makanya itu tadi saya membuat misi itu 6 misi. Ini sesuai dengan ini nomor urut. Nomor urut 6, jadi saya terapkan juga 6 misi yang memang saya padatkan. Kalau visi jelas saya lebih cenderung visi yang saya bawa itu adalah untuk meningkatkan kualitas SDM. SDM di sini baik itu generasi muda maupun caranya meningkatkan seperti apa? Kualitas SDM. Pasti dong. Itu caranya generasi seperti apa? muda yang saya sentuh. Habis itu juga pelaku olahraga, habis itu relawan sosial, dan juga mak-mak ya. Kenapa mak-mak menjadi sasaran? Ekonomi rumahan, karena mak-mak ini juga bagian dari yang dapat membantu ekonomi keluarga. Selain pimpinan keluarga. Nah, disitulah yang saya kembangkan dari visi tadi. Saya menerapkan 6 misi yang saya bawa itu. Pertama, misi itu adalah bagaimana mendorong generasi muda, aktivitas yang mereka bisa lakukan untuk mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif. Itu kalau sudah kegiatan-kegiatan seperti itu yang dilakukan oleh anak-anak muda kita, saya sangat sangat senang sekali, dan saya akan dorong apa yang mereka inginkan, baik itu dari sisi kreativitas seni atau olahraga ataupun kegiatan-kegiatan yang lain. Itu satu misi. Misi yang kedua itu membuka akses, membantu akses masyarakat untuk kesehatan. Kesehatan. Saat ini saya melihat ketika masyarakat kita, masyarakat yang bawah terutama ya, yang masih kesulitan akses untuk ketika berobat, baik itu kecelakaan. Tapi kan sebagai jurnalis, kalau misalnya kita melihat beberapa hal dari visi gitu, kita kan juga bisa membantu tuh dengan cara mungkin ikut meliput agar itu menjadi perhatian pemerintah. Ya, dibantu juga. Dibantu juga, bahkan saya juga kalau ada warga kita yang kurang mampu, saya beritakan, dan akhirnya juga
mengalir bantuan itu juga Yang sudah mulia. membantu. Iya. Tadi kan saya bilang Lebih tadi ya. inginnya berbuat Lebih. berbuat lebih. Itu juga kita sudah lakukan, saya lakukan. Jadi itu tadi kesehatan. Saya pengen masyarakat kita baik yang pekerjaannya sektor formal maupun informal mesti sudah memiliki BPJS. Jadi makanya mana-mana yang warga kita yang masih lengah, yang tidak memiliki BPJS, kita akan bantukan supaya dalam pengurusan, supaya mereka akan merasa terlindungi. Itu satu. Yang kedua, ketika mereka dalam kondisi emergensi, biasanya diminta siapa penanggung jawab, biasanya diminta siapa yang akan membayar administrasi awal. Nah, itulah yang terketuk hati. Saya akan menghibahkan diri untuk membantu masyarakat dalam misi saya yang kedua tadi, akses untuk kesehatan mereka. Yang ketiga adalah dari sisi pendidikan. Sisi pendidikan, masyarakat kita, atlet utamanya yang yang masih usia sekolah, usia emas, mereka juga perlu dibantu beasiswa pendidikan mereka. Selama ini kan pemerintah hanya memberikan beasiswa bagi siswa-siswa yang berprestasi akademik. Oh, jadi Saya yang sekarang pingin atlet juga, jadi berprestasi juga tapi di sisi olahraga. karena itu bakat ya Bang Amri ya? Iya, jadi kalau dia berprestasi di bidang olahraga juga perlu dibantu beasiswa. Selain itu juga pelaku olahraga yang lain, baik itu pelatih maupun wasit juri, perlu juga diupayakan untuk mereka dapat dana insentif lah, seperti yang diperhatikan, seperti yang diperoleh juga oleh RT RW yang sekarang pemerintah berikan. Benar. Nah, saya akan upayakan itu bagaimana supaya mereka ini juga berbuat juga untuk menciptakan atlet-atlet berprestasi. Mereka juga yang sudah membuat kegiatan-kegiatan yang mengharumkan nama daerah. Jadi paling tidak kita juga perlu berikan juga insentif. Ini itu yang ketiga. Yang keempatnya, saya pengen fasum-fasum di lingkungan tinggal masyarakat itu, fasilitas umum ya Bang Amri ya? fasilitas umum yang ada di masyarakat itu betul-betul dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau lingkungan tempat tinggal itu tidak ada fasumnya belum dibangun atau belum ada, saya akan mengupayakan bagaimana supaya fasum itu bisa dibangunkan. Dihadir di tengah masyarakat ya, fasilitas umum itu. Itu kalau belum ada. Kalau sudah ada, dicek lagi apakah sudah representatif, sudah layak. Kalau belum, kita bantukanlah bagaimana supaya bisa diperbaiki. Kalau sudah dibangun, sudah bagus, berarti harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, yang positif, dan juga membantu masyarakat tentunya. Terutama olahraga atau kegiatan-kegiatan positif lainlah di masyarakat setempat. Saya mendorong juga lah bagaimana supaya di lingkungan itu juga dibuat event-event dan dampaknya juga banyak positif, dan juga Pasum juga bagian dari sarana untuk silaturahmi warga. Betul. Itu yang keempat. Yang kelima itu bagaimana karena saya berangkat dari organisasi sosial, akan membantu kawan-kawan relawan sosial ini memberikan pendampingan kepada mereka. Itu tadi, memberikan pendampingan dan membantu mereka untuk akses bagaimana mereka bisa aktivitas sosialnya tetap mereka laksanakan, tapi
yang berkaitan dengan akses dan lain sebagainya, saya akan memberikan bantuan pendampingan atau lain sebagainya. Itu yang kelima. Dan yang terakhir lebih kepada ekonomi keluarga. Nah, saya cenderung bagaimana supaya mendorong emak-emak, ibu-ibu rumah tangga yang produktif, yang mempunyai usaha rumahan, dapat dibantukan bagaimana supaya mereka mendapatkan akses, berbagai akses lah, baik akses penjualan dan lain sebagainya, supaya karena dari aktivitas usaha rumahan itu juga akan membantu mendukung ekonomi keluarga. Betul. Wah, ini fiksi banyak banget nih ibu-ibu yang bakal mendukung. Jadi enam itulah misi saya, dan saya itu menjadi program selama 5 tahun ke depan yang saya anggap itu bukan bualan atau janji yang tidak dapat direalisasikan, tapi saya meletakkan misi itu yang memang saya rasakan insya Allah dapat dijangkau dan dapat direalisasikan ya Bang Amri. Ya. Fiksi ibu-ibu bakal pilih Bang Amri sih, karena Insya tujuannya Allah, tadi tuh yang terakhir nih, yang mendongkrak, mendukung suami untuk menambah income, penghasilan setiap bulannya. Sekarang kan selain usaha kecil ya, iya, UKM yang dilakukan ibu-ibu, baik itu secara offline seperti buka warung dan lain sebagainya. Sekarang juga ibu-ibu rumah tangga daripada banyak berdiam, lebih baik dapat memanfaatkan kegiatan yang lebih positif di rumah, dan juga menghasilkan ya, pasti seperti tentunya. Sekarang yang lagi tren adalah jualan online shop. Atau bahkan banyak juga ibu-ibu yang sekarang jadi kreator di media sosial, itu juga banyak artinya media sosial yang dimiliki ibu-ibu juga bermanfaat, bagaimana dia dapat menghasilkan, itu yang kita dorong. Okay. Kalau usaha yang konvensional seperti buka warung dan lain sebagainya, mungkin yang kita dapat bantukan kepada ibu-ibu rumah tangga ini berupa pelatihan, training dan lain sebagainya. Berarti salah satu programnya tadi adalah pelatihan untuk ibu-ibu rumah tangga. Ya, gitu. Oke deh, good luck. Semoga lancar sampai nanti pada akhirnya tanggal 14 Februari. 20 hari kurang lagi. Kita juga mau makasih banyak Bang Amri udah jauh datang. Sukses selalu Bang Amri. Ya. Saya boleh sampaikan dengan boleh dong. Apa tadi, viewer? Oh, you people. Kepada masyarakat luas di mana saja ya berada, masyarakat Kepri, terutama masyarakat Batam yang berada di Batam Kota dan Lubuk Baja, saya Amri memohon dukungan, doa dan restunya, dan juga pilihan untuk dapat menitipkan suaranya pada hari Rabu 14 Februari 2024 yang akan datang untuk dapat memilih, mendukung, mencoblos Amri dari Partai Demokrat untuk DPRD Kota Batam, Dapil 1 Batam Kota Lubuk Baja, nomor urut 6. Oke Bang Amri, semoga amanah ya. Insya Allah mudah-mudahan, karena saya didukung oleh masyarakat luas, didukung oleh kawan-kawan relawan, kawan-kawan olahraga, kawan-kawan jurnalis, dan juga dorongan dari keluarga, insya Allah akan amanah dan memperjuangkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita yang menyentuh langsung. Amin. Gitu. Oke, sukses selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.